Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ika Anggraini Husnul Khotimah STMT. Saya dosen di S1 Teknik Industri Universitas Merdeka Malang. Dengan bidang kompetensi adalah rekayasa operasi atau operation engineering. Video ini dibuat dengan tujuan untuk penyataan diri dosen sebagai unjuk kerja terdama perguruan tinggi khususnya dalam bidang pengajaran. Salah satu mata kuliah yang saya ampuh adalah Keselamatan dan Kesehatan Kerja atau familiar dengan istilah K3. Di mata kuliah K3 ini, mahasiswa akan mempelajari mengenai konsep-konsep dasar K3, hukum-hukum yang melandasi K3, kemudian macam-macam alat pelindung diri serta kegunaannya, kemudian ada juga mengenai macam-macam penyakit akibat kerja dan faktor penyebabnya. Selain itu, mahasiswa juga akan mempelajari mengenai 5R, kemudian kaitannya juga dengan ergonomi dan K3. Selanjutnya, mahasiswa akan mempelajari mengenai cara mengidentifikasi, melakukan penilaian, dan pengendalian terhadap risiko yang terkait K3, serta adanya sistem manajemen K3. Pendekatan yang saya gunakan dalam pembelajaran kesehatan dan keselamatan kerja adalah student center learning, di mana pendekatan ini berfokus pada mahasiswa atau student. Di sini, di akhir pembelajaran, saya akan memberikan assessment sebagai bentuk penilaian juga terhadap mahasiswa, baik secara individu maupun berkelompok untuk mengeksplorasi, mengobservasi permasalahan yang terkait dengan keselamatan dan kesehatan kerja atau K3 tadi. Selanjutnya, saya juga setelah menyepakati kontrak perkuliahan dengan mahasiswa di awal perkuliahan pada pertemuan pertama, di mana ada salah satu faktor penilaian yaitu aktif partisipatif, di mana ini mencakup kehadiran dan keaktifan di dalam kelas sebesar 10%. Kemudian penugasan adalah 15%, kuis 20%, UTS 30%, dan UAS 25%. Berikut video pembelajaran mengenai keselamatan dan kesehatan kerja yang dilakukan secara tatap muka atau luring di Prodi Teknik Industri. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada pertemuan kali ini kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan untuk menuntut ilmu khususnya di mata kuliah K3. Pada kesempatan hari ini, insya Allah kita akan membahas mengenai hazard and risk analysis. Sebelum kita masuk ke perkuliahan, angka baiknya kita memulai dulu dengan berdoa. Untuk yang beragama selain Islam bisa berdoa sesuai kepercayaannya masing-masing. Untuk yang agama Islam bisa mengikuti saya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Jadi di sini kita tentunya ingin memiliki atau diberikan ilmu yang bermanfaat serta rezeki yang baik dan amal yang akan diterima. Makanya kita harus mendahulukan setiap kegiatan dengan berdoa. Oke, saya masuk ke pembahasan tentang risk analysis. Kira-kira dari gambar yang ada di layar, apa yang kalian pikirkan? Bahaya. Ada yang lain? Selain bahaya? Risiko. Oke, ada bahaya dan risiko. Ini gambar yang awal, ada hiu, kemudian kulit pisang dan oli yang berceceran di lantai. Kemudian ada gambar berikutnya, kira-kira apa? Bahaya juga. Kok yang lainnya? Risiko, bahaya dan risiko. Ya, karena memang judulnya ada hazard and risk analysis. Tapi dari gambar yang pertama dan gambar kedua ada perbedaan nggak? Kalau gambar pertama hanya ada hiu, kulit pisang, dan oli. Sedangkan di gambar kedua ada orang yang sedang berenang dan dikejar hiu. Kemudian ada orang yang sedang berjalan. Kemudian dia tidak tahu bahwa ada kulit pisang yang ada di jalan yang akan dia lewati. Dan selanjutnya ada orang yang sedang berusaha untuk melewati oli. Nah, betul antara gambar pertama dan gambar kedua itu tentunya ada perbedaan tadi. Nah, di sini tadi ada hazard versus risk. Jadi hazard itu adalah
is something that has the potential to harm you. Jadi ada sesuatu yang bisa secara potensi menyebabkan bahaya untuk diri kalian ataupun orang lain. Sedangkan risk adalah is the likelihood of a hazard causing harm. Jadi tingkat kemungkinan untuk bahaya menyebabkan kejadian untuk membahayakan diri orang lain ataupun diri kalian. Seperti itu. Jadi perbedaan antara hazard dan risk. Jadi kalau dilihat dari gambar yang pertama, ini ada orang yang sedang berdiri di pantai, di bibir pantai, kemudian dia melihat ada hiu yang berenang di pantai tersebut. Sedangkan gambar kedua yang risk, orang tersebut berenang di pantai yang ada hiunya. Jadi kalau hazard itu di sini adalah dia melihat suatu bahaya, sedangkan risk adalah dia tetap nekat untuk berenang di tempat pantai yang ada hiunya. Nah, di hazard ini jika dihubungkan dengan risk, kalau di risk ini dia sudah adanya hazard, itu gabungan hazard dan exposure tentunya dengan gabungan knowledge. Jadi jika orang tersebut memiliki pengetahuan tentang bahaya, tentunya dia tidak akan memilih untuk mengambil risiko berenang di pantai yang ada hiunya. Seperti itu ya, bisa dipahami? Alhamdulillah. Begitu juga dengan ini. Jadi hazardnya itu adalah kulit pisang, kemudian ada orang yang membuang kulit pisang secara sembarangan, kemudian ada orang yang sedang terburu-buru, dia berlari tanpa tahu ada kulit pisang yang ada di jalan yang akan dilewatinya. Sehingga ini sangat berisiko orang tersebut akan terpleset. Begitu juga dengan ini, adanya oli atau air yang menetes dari pipa, kemudian dilewati oleh orang yang tidak mengetahui sehingga bisa terpleset dan terjatuh. Nah, di hazard and risk identification, jadi ada tahapannya ya. Kita mengidentifikasi terlebih dahulu hazard and risk. Dalam melakukan identifikasi, kita bisa mengambil referensi dari pedoman ILO, International Labour Organization. Ini untuk panduan dalam menetapkan potensi bahaya dan risiko yang ada untuk membantu kita melakukan observasi pada objek penelitian yang kita akan observasi tadi untuk kita teliti. Jadi di ILO ada kategori A, di mana potensi bahaya menimbulkan risiko tentunya pada kesehatan. Kalau untuk kategori A, di situ terdiri dari bahaya faktor kimia, faktor biologi, fisik, cara bekerja yang terkait ergonomis. Nah, ini biasanya mahasiswa teknik industri sangat familiar dengan istilah ergonomis, karena memang itu inti dari salah satu mata kuliah yang ada di teknik industri. Di sini ergonomis dihubungkan juga dengan K3. Kemudian ada potensi bahaya lingkungan yang disebabkan oleh polusi. Nah, itu masuk ke dalam kategori A. Untuk kategori B ini keterkaitannya dengan keselamatan, di mana ada kebakaran, listrik, potensi bahaya mekanikal, kayak misalnya mesin-mesin yang ada di area lab itu terkadang tidak memiliki safety cover. Jadi kalau kalian melakukan praktikum itu harus berhati-hati, tentunya harus waspada, tidak boleh bercanda karena di situ tidak ada safety cover untuk melindungi benda atau alat potong yang tentunya tajam. Kemudian untuk kategori C ini adalah risiko terhadap kesejahteraan atau kesehatan sehari-hari, di mana ketersediaan dari air minum, toilet dan fasilitas mencuci, ruang makan, kantin, P3K dan transportasi. Kalau kategori kategori D ini terkait dengan pribadi dan psikologis. Jadi kalau misalnya kategori D ini biasanya sangat tidak bisa langsung dilihat secara langsung, karena itu akan mempengaruhi dari jiwa masing-masing orang yang mengalaminya. Oke, dari selain ILO kita juga punya dasar referensi untuk menetapkan hazard and risk, yaitu berdasarkan risk register. Di risk register ini ada potensi bahaya yang ada yaitu terdiri dari physical atau fisik, chemical, kemudian biologi, ergonomi, dan electrical. Kalau di risk register ini sudah ada potensi bahaya dan risikonya. Jadi ini biasanya kalau untuk melakukan observasi tentang identifikasi bahaya ini sangat membantu ya, karena sudah ada potensi bahaya dan risiko yang akan tertulis. Seperti itu. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu? Ya.
Hazard dan danger kan sama-sama bahaya ya Bu. Apa perbedaan dari hazard dan danger tersebut? Oke. Kalau hazard, yaitu bahaya itu sendiri. Sedangkan danger, emang kalau diartikan secara bahasa Indonesia, itu sama-sama bahaya. Danger ini adalah gabungan antara hazard plus exposure. Exposure adalah paparan. Kayak seperti tadi yang gambar dari slide yang ada gambar hiunya. Nah, jadi saat orang tersebut berenang di hiu, itu dia terkena hazard plus exposure, apalagi jika dia sedang dalam kondisi terluka. Itu akan memicu hiu akan mencium bau darah, sehingga akan menyebabkan orang tersebut akan dikejar. Nah, kalau risk itu tadi, di sini ada hazard yang terkena paparan, kemudian didukung dengan adanya knowledge, pengetahuan. Makanya saat kita berada di suatu tempat, kita harus istilahnya mewaspadai hal-hal apa saja yang bisa menyebabkan pada terjadinya bahaya pada diri kita. Itu, jadi kita harus mengamati terlebih dahulu, sehingga kita bisa meminimumkan terjadinya risiko. Oke? Ya, sama-sama. Tadi ini hazard and risk identification. Tahapan berikutnya kita lakukan analisis. Nah, untuk melakukan analisis di sini bisa menggunakan job safety analysis. Di job safety analysis ini ada 4 tahapan, yaitu kita memilih proses pekerjaan yang memiliki risiko tinggi. Itu yang masuk ke JSA. Kita pilih dulu salah satu proses pekerjaan tersebut. Kemudian step keduanya adalah melakukan breakdown terhadap aktivitas atau tahapan-tahapan yang ada pada proses pekerjaannya. Dan tahap ketiga itu adalah kita mengidentifikasi tadi potensi bahaya yang bisa dipakai untuk dasar referensinya adalah risk register ataupun ILO. Boleh dipilih salah satu. Selanjutnya, setelah kita melakukan identifikasi bahaya dan risiko, kita masuk ke tahap keempat, yaitu menetapkan untuk pengendalian bahayanya. Itu untuk JSA. Nah, dalam penetapan pengendalian bahaya, itu kita bisa mengacu pada referensi ini, Hierarchy of Hazard Controls. Jadi di Hierarchy of Hazard Control ini ada step by step yang harus kita lakukan. Yang pertama adalah eliminasi. Apakah bahaya tersebut bisa kita eliminasi? Misalnya saja menggunakan, kalau misalnya membuat suatu tempat wadah makanan, itu kita eliminasi apakah wadah makanan tersebut mengandung plastik yang tidak food grade. Nah, itu bisa dieliminasi dengan menghilangkan zat yang berbahaya, dan selanjutnya disubstitusi memakai zat yang lebih food grade. Kemudian engineering control. Di engineering control itu contohnya bisa kita lakukan misalnya di mesin-mesin yang tidak ada safety cover atau safety guard-nya. Jadi kita membuat atau mendesain safety cover untuk mesin yang tidak ada safety guard-nya tadi. Selanjutnya administrative control. Ini berhubungan seperti pembuatan standar operasional prosedur, kemudian ada poster-poster atau safety warning. Kalau kalian misalnya melihat mesin-mesin yang ada di sini, terkadang ada kayak stiker, itu ada yang safety warning ataupun safety sign di mesin tersebut. Kemudian PPE. PPE ini merupakan, kalau bahasa Indonesia, alat pelindung diri. Jadi selain kita melakukan 4 tahap tadi, kita juga harus melindungi diri kita dengan alat pelindung diri atau APD. Dari kelima tahap ini, eliminasi adalah yang paling efektif untuk meminimalkan risiko dan potensi bahayanya.
Nah, ini ada contoh penelitian yang dilakukan oleh saya dan teman-teman. Itu ada analisis potensi bahaya K3 di confined space. Confined space itu ada ruang terbatas. Ruang terbatas itu kalau di sini lebih spesifiknya adalah ground tank. Ground tank itu kayak tandon bawah tanah. Nah, itu di ruang terbatas biasanya yang paling sering terjadi adalah keracunan gas. Karena di situ memang lebih kedap. Jadi untuk sirkulasi udara itu sangat sulit ya. Makanya di sini harus adanya analisis potensi bahaya dengan metode JSA. Oke, saya langsung saja untuk menjelaskannya. Jadi di sini kita harus breakdown dari proses perawatan ground tank apa saja tahapan-tahapan yang ada. Setelah itu baru dibuat atau diidentifikasi, dibuat dalam tabel ya tentunya. Itu diidentifikasi potensi bahayanya, boleh pakai risk register. Kalau di sini memakai risk register karena tadi sudah komplit dengan tulisan risiko bahayanya. Ini akan saya tampilkan untuk contoh JSA-nya. Nah, jadi di JSA ini ada namanya COP ya, COP. COP ini menyesuaikan kebutuhan perusahaan. Jadi ini kemungkinan bisa berubah sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Kayak misalnya ini siapa saja menyiapkan, kemudian di situ ada jabatan apa saja yang terkait K3. Ini harus bisa di review dan diverifikasi serta disetujui tentunya ya. Nah, ini ada contoh JSA dari proses perawatan ground tank. Jadi di sini ada beberapa tahapan. Yang pertama adalah loading unloading peralatan yang ada, yaitu tangga akses, blower, lampu penerangan, alat pelindung diri dari pick up ke lokasi pekerjaan. Kemudian ini uraian pekerjaannya yang tadi saya bilang step by stepnya. Kemudian potensi bahayanya apa saja, siapa yang terdampak, kemudian bagaimana dia bisa terdampak, serta upaya pengendalian yang harus dilakukan. Itu contoh dari JSA. Nah, dari beberapa rekomendasi yang ada di JSA tadi, ini salah satu rekomendasi yaitu pembuatan poster di mana sebagai panduan kerja aman untuk para pekerja yang ada di confined space tersebut. Jadi kita harus memberikan terlebih dahulu pengetahuan. Nah, tadi itu pengetahuan yaitu nanti akan berhubungan dengan risk atau di sini ada pengetahuan knowledge ya. Jadi kita memberi pengetahuan dulu apa itu confined space, kemudian contoh dari confined space serta bahayanya apa saja. Nah, ini perlu diketahui terlebih dahulu oleh pekerja yang akan melakukan perawatan pada ground tank tersebut. Kemudian kita memberikan tahapan persiapan sebelum bekerja. Apa saja sih yang harus disiapkan? Yaitu salah satunya adalah identifikasi bahaya dan cara pencegahannya. Di sini menggunakan metode JSA dan HILA-DC. Kemudian kita harus, karena ini tadi confined space yang mungkin orang nggak tahu kalau di situ ada proses pekerjaan. Jadi kita harus memiliki izin kerja supaya bisa terdeteksi bahwa di daerah tersebut atau di area tersebut sedang dilakukan pekerjaan. Kemudian sebelum bekerja pastikan cek kondisi kesehatan pekerjanya. Lalu lakukan toolbox meeting, ini seperti briefing di awal ya. Namanya kalau di K3 lebih familiar ya, toolbox meeting. Kemudian lakukan pengukuran kadar atmosfer dan pembloweran. Nah, ini tadi yang saya sampaikan, kita harus memasukkan alat ya untuk mengukur atmosfer yang ada di confined space tersebut supaya kita tahu bahwa tidak ada gas-gas yang berbahaya nantinya akan meracuni atau dihirup oleh pekerja yang sedang melakukan proses. Kemudian pembloweran. Pembloweran ini kita mengeluarkan udara yang istilahnya pengap ya. Kalau orang masuk ke suatu ruangan yang jarang dibuka pasti pengap. Tapi kalau di sini pasti memiliki tadi gas-gas yang beracun juga. Jadi kita lakukan pembloweran. Itu dilakukan selama satu shift kerja, itu selama 8 jam. Itu harus dilakukan pembloweran
minimal 1 shift kerja. Jadi selama pembloran area tersebut harus steril karena nggak boleh dimasuki oleh makhluk hidup ya tentunya, baik orang ataupun binatang. Jadi harus disterilkan supaya tidak ada kayak misalnya kucing yang masuk ke daerah tersebut, karena biasanya kucing itu kadang berkeliaran ya. Nah, kemudian pastikan area yang akan dimasuki telah terisolasi dengan prosedur LOTOTO. LOTOTO ini adalah lock up, take out, dan try out. Jadi kita istilahnya melakukan gembok ya. Istilah biasa pasti sumber bahaya yang ada di daerah tersebut kita harus beri pengaman, kunci pengaman, kemudian kita beri tag atau ini sedang dilakukan proses pekerjaan apa. Biasanya ada orang yang bekerja di situ harus menyelipkan ini yang melakukan pekerjaan adalah misalnya si A, itu harus di take out dengan namanya dia. Kemudian try out, kita harus coba apakah sumber bahaya tersebut sudah terisolasi. Itu LOTOTO. Kemudian siapkan peralatan pendukung dan alat pelindung diri pekerja serta pasang safety sign. Itu tahapan persiapan sebelum bekerja. Kemudian ini ada tahapan ketika bekerja dan selesai bekerja, dan ada hal yang harus dilakukan dan tidak boleh dilakukan. Jadi do and don't ya. Serta alat pelindung diri yang harus mengcover pekerjaan tersebut. Jadi dalam satu poster itu sudah komplit isinya tentang pengetahuan tadi tentang confined space, kemudian tahapan-tahapannya, serta alat pelindung diri yang harus dipakai. Selanjutnya kita masuk ke HIRA DC. Bedanya antara JSA dan HIRA DC itu adalah di tahap penilaian. Kalau tadi di JSA tidak ada penilaian risiko atau bahaya. Sedangkan di HIRA DC ini akan dilakukan penilaian bahaya. Kalau misalnya, Bu bisa nggak kalau misalnya dari JSA itu di-input nantinya menjadi HIRA DC? Boleh diinputkan karena tahap 1, 2, 3 ini sudah sama. Dan tahap kelima ini sudah sama. Yang membedakan adalah tahap keempat. Kita harus melakukan pengisian kuesioner tentunya karena kecuali kita yang menjadi expert ya, kita bisa melakukan penilaian risiko, tapi kalau nggak expert kita nggak boleh. Kemudian mengevaluasi efektivitas tindakan pengendalian. Nah, skala yang digunakan adalah skala tingkat kemungkinan dan tingkat dampak risiko. Jadi nilainya nanti adalah dari tingkat kemungkinan dikalikan dengan dampak risiko. Misalnya 5 kali 1. Nanti akan muncul, kita lihat di risk matrix. 5 kali 1 akan ketemu risknya adalah medium. Tingkat risikonya medium. Ini contoh dari HIRA DC-nya. Nah ini tadi, kalau di JSA ini sudah ada, di HIRA DC ini tambahannya ya. Itu kemudian dilakukan penilaian ulang untuk residual risk-nya. Oke, dari materi yang saya sampaikan, berikutnya ada penugasan yaitu tentang kalian bisa memilih satu proses pekerjaan, tentunya harus yang risiko tinggi karena nanti dianalisis dengan job safety analysis. Sampai sini ada pertanyaan terkait tugas? Ya? Jadi begini Bu, kebetulan di tempat magang saya ada suatu proses kerja yang cukup berbahaya dan sampai pernah ada kejadian pekerjanya itu tidak masuk 2-3 bulan karena cedera berat. Dan pertanyaan saya itu apakah pekerjaan proses kerja tersebut bisa dianalisis menggunakan job safety analysis? Oke, tadi jika dihubungkan dengan skala, tadi di opname atau dia tidak masuk selama lebih dari 1 bulan kan masuknya, berarti dia masuk ke major. Kemudian pekerjaan tersebut sering dilakukan dalam 1 tahun berapa kali? Sekitar 2-3 kali. Berarti nantinya dia masuk ke level 5. Jadi jika dihubungkan 5 dengan 4 ini berisiko tinggi. Gitu ya. Jadi yang tadi disampaikan oleh Mas Dimas, insya Allah bisa diangkat menjadi topik untuk tugas tentang JSA. Oke. Ada pertanyaan lagi? Tidak ada. Kalau tidak ada, saya akhiri perkuliahan serta saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.